Baik, fikih i'tikaf kita akan bahas 1 sampai 7 masalah nih. Kalau nggak salah sekitar 7 poin ya. Yang pertama berkaitan definisi i'tikaf. I'tikaf itu apa sih Pak Ustaz? Yang dinamakan i'tikaf itu apa? Nah, para ulama kita mengatakan bahwasanya wal i'tikafu syar'an al-lubthu fil masjidi ala sifatin makhsusatin biniyatin. Jadi yang namanya i'tikaf, Pak Bu, masuk masjid, berdiam diri di dalam masjid, itu sudah dinamakan i'tikaf, tapi dengan syarat harus niat. Harus apa? Niat. Harus ada niat. Berarti umpama tadi Anda masuk ke masjid sampai detik ini nggak ada niat i'tikaf, tidak dapat pahala. Dari tadi itu Anda tidak dapat pahala i'tikaf, rugi ya, rugi Pak Bu. Makanya setiap masuk masjid kalau bisa langsung diniati i'tikaf gitu ya. Waduh, tadi saya lupa niat Pak Ustaz, belum niat i'tikaf gitu. Ya Anda nggak bisa dicatat pahala i'tikafnya, nggak dapat. Kalau tadi pas masuk masjid Pak Bu, Anda niat i'tikaf ya, dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesia boleh, saya niat beriktikaf di masjid ini lillahi ta'ala, itu langsung Pak, pahala i'tikafnya langsung masuk terus itu ke rekening pahala Anda gitu. Sejak Anda niat tadi itu, sejak Anda niat. Tapi kalau dari awal masuk masjid sampai sekarang Anda nggak niat, ya nggak ada pahala masuk di situ, gitu. Nah, berarti gimana nih Pak Ustadz? Saya keluar dulu terus masuk lagi apa gimana? Nggak usah. Sekarang kalau memang lupa tadi ya, sekarang langsung niat saja. Ya, tidak perlu keluar dulu baru masuk lagi, tidak usah Bu ya. Ya, termasuk yang duduk di teras bisa berniat i'tikaf bisa, karena masih lingkungan masjid ya. Pokoknya diniati i'tikaf ya. Ya. Dan i'tikaf itu ibadah yang paling mudah. Sekedar di dalam masjid ya, mau ngapain aja terserah, tetap pahala i'tikafnya ngalir terus itu ya. Mau tidur juga boleh Pak. Berarti misalnya tidur gitu ya di masjid ya, dia niat i'tikaf tapi setelah itu tidur ya, tidur ini, itu juga dapat pahala ya, dapat pahala ya. Tapi berbeda dengan orang yang i'tikafnya itu diisi dengan amal soleh. Nanti kita sebutkan ya amalan-amalannya insyaallah ya. Jadi i'tikaf itu ya sekedar diam, duduk atau ngapain lah begitu ya, dia berada di dalam masjid, tapi dengan syarat harus ada niat. Hati-hati, harus ada niat karena ini ibadah ya. Yang kedua, hukum i'tikaf, para ulama sepakat hukumnya adalah sunnah ya. Al-i'tikafu sunnatun bil ijma'. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya, al-i'tikafu sunnatun bil ijma'. Jadi i'tikaf hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib ya. Tetap diniati ya kalau bisa ya, meskipun sunnah kita biasakan kalau masuk masjid itu diniati i'tikaf ya. Baik, berikutnya yang ketiga, apakah i'tikaf itu harus di masjid Pak Ustadz? Apakah i'tikaf harus di masjid? Boleh nggak i'tikaf di misalnya musola ya? Musola kan itu masjid atau bukan? Atau langgar atau apalagi surau ya? Langgar, surau, musola sama lah ya. Atau nanti ibu-ibu mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya di rumah itu ada ruangan khusus kamar sholat, jadi musola rumah gitu katanya gitu. Musola apa? Rumah. Boleh nggak ya Pak Ustadz, saya i'tikafnya di kamar saja ya, di rumah gitu, karena itu musola saya, sholat sehari-hari saya di rumah gitu. Nah, nanti kita baca dulu fatwanya. Wal khulasatu innal malikiyata wasyafi'iyata yujizunal i'tikafa fi ayyi masjidin
Wal Hanafiyatu wal Hanabilatu yashtarituna kaunahu fil masjidil jami' wa la yajuzu indal jumhuri al-i'tikafu fi masjidil buyut wa yajuzu dzalika lil mar'ati indal Hanafiyati. Oh, simpulannya langsung ya. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, secara umum mayoritas atau jumhur ulama 4 mazhab sepakat yang namanya laki-laki itu ya i'tikafnya harus di masjid. Harus apa? Di masjid. Cuma nanti para ulama beda pendapat. Masjidnya apakah harus yang jami'? Jami' itu berarti masjid yang buat Jumatan itu. Apakah boleh juga masjid yang bukan jami'? Berarti seperti musola, langgar, surau, boleh apa enggak? Namanya masjid yang bukan jami' ya. Biasa pernah lihat ya, masjid jami' ya. Itu maksudnya selain untuk sholat 5 waktu juga untuk sholat Jumat gitu. Tapi kalau yang enggak jami' biasanya hanya untuk sholat 5 waktu saja, Jumatan tidak, seperti musola. Nah kita baca, ternyata menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, yaitu ya nomor 2 itu ya, Maliki dan Syafi'i, i'tikaf itu boleh di masjid jami' dan juga boleh di masjid yang bukan jami'. Berarti mazhab kita Syafi'i ya, termasuk Maliki, boleh enggak i'tikaf di musola? Boleh Pak, boleh, karena musola itu ya pokoknya masjid itu. Musola mah nama ya, nama musola ya. Sebetulnya itu juga masjid gitu. Jadi boleh saja. Kalau ada musola, ada langgar atau surau yang memang itu dikhususkan untuk sholat 5 waktu, maka boleh beriktikaf di situ. Tidak harus yang jami' ya, tidak harus masjid yang jami' ya. Tapi menurut Hanafi dan Hambali memang mengatakan mereka iktikaf itu harus yang di masjid jami' ya. Makanya tidak ada iktikaf di musola versi mazhab Hanafi dan Hambali. Oke, baik. Sampai sini paham ya masalah boleh atau tidaknya di masjid yang tidak jami' seperti musola. Syafi'i boleh ya, mazhab Syafi'i boleh. Nah, bagaimana dengan perempuan Pak Ustaz? Ya sebetulnya secara umum sama juga, sama Bu ya. Perempuan itu memang utamanya ya i'tikaf di masjid sama seperti laki-laki. Hanya saja ada satu mazhab yang membolehkan perempuan, wanita untuk i'tikaf di rumah tadi. Yang di rumahnya ada musola atau tempat khusus sholat ya. Nah itu mazhab Hanafi membolehkan itu Bu. Kalau memang ada ruangan khusus yang sehari-hari buat sholat ya, bukan buat tidur, bukan buat main. Nah, pokoknya memang khusus, ada tempat khusus hanya untuk sholat gitu ya. Biasanya nyebutnya ya musola rumah gitu. Maka yang seperti ini boleh menurut mazhab Hanafi, tidak apa-apa, khusus wanita ya, khusus wanita. Tapi kalau mazhab Syafi'i, bahkan mazhab Maliki dan Hambali tidak boleh. Tetap wanita itu ya i'tikafnya di masjid. Oke, baik. Ya, yang keempat sekarang ya. Sekarang yang keempat. Berapa lama ya durasi untuk i'tikaf itu? Apakah harus semalam suntuk misalnya? Apakah i'tikaf itu harus 10 hari full misalnya, atau 1 bulan full misalnya? Nah, dalam hal ini para ulama kita, ya, khususnya mazhab Syafi'i ya jamaah, Imam Nawawi mengatakan aqallul i'tikafi qad dzakarna anna sahihal masyhura wal masyhura ya min madhhabina annahu yasihhu kathiruhu wa qaliluhu walau lahdatan. Jadi i'tikaf Bapak Ibu di masjid itu bebas, tidak ada batasan waktunya, durasinya bebas. Mau sebentar juga boleh, bahkan mau lama juga boleh. Tapi perbedaannya apa? Ya pahalanya saja. Semakin lama ya semakin banyak pahala i'tikafnya begitu. Tapi sebentar saja sudah boleh. Apalagi misalnya Pak Bu yang sibuk kerja ya, yang mungkin tidak bisa lama-lama di masjid, ya sekedar Anda seperti ini diniati i'tikaf itu ya boleh ya. Meskipun tidak sampai 1 jam 2 jam tidak apa-apa. Bahkan 1 menit saja boleh kalau mau. Bahkan 1 detik kalau mau juga boleh. Masuk masjid, keluar lagi ya.
Tapi niat dulu tadi ya, masuk niat i'tikaf, habis itu keluar lagi. Boleh ya. Ya, walau lahdotan tuh kata Imam Nawawi, walau lahdotan itu sejenak ya, sedetik 2 detik ya. Tapi kebangetan banget itu ya. Ya, kebangetan. Ya setidaknya 5 menit 10 menit lah ya duduk di dalam masjid. Tapi jangan lupa niat ya. Pokoknya harus ada niat. Oke. Dah. Durasinya bebas. Kecuali madzhab Hanafi sama Maliki, Pak. Harus satu hari 1 malam. Karena mereka mensyaratkan harus berpuasa gitu. Harus apa? Berpuasa. Tapi itu madzhab Hanafi dan Maliki. Kalau Syafi'i secara umum bebas. Meskipun nggak puasa nggak apa-apa. Terus waktunya tidak dibatasi ya, bebas. Yang kelima, nah ini yang tadi saya sampaikan jamaah. Ada anjuran dari Imam Nawawi bahwasanya kita ini hendaknya setiap kali masuk masjid langsung diniati i'tikaf. Kadang-kadang kita lupa, ya kan? Masuk masjid, pokoknya ya sudah masuk masjid aja, niatnya ya sholat gitu ya, mau apa sholat dan seterusnya. Tidak ada niat sama sekali i'tikaf. Itu rugi. Ruginya di mana? Karena tidak dapat pahala i'tikaf gitu. Oleh sebab itu Imam Nawawi bilang begini. Dalam kitabnya apa ini? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, ini kitab bagus ini jamaah tentang Al-Quran ya. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini kitab tentang adab-adab penghafal Al-Quran gitu ya. Fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjidi al-i'tikafu sawa'un aktsara fi julusihi au aqalla. Hendaknya setiap orang yang masuk masjid itu berniat untuk i'tikaf meskipun lama atau sebentar tetap diniati i'tikaf. Bal yang bagi, bahkan hendaknya awwala dukhulihi al-masjida an yanwiya al-i'tikafa. Ketika dia awal masuk masjid, berarti masuk pintu masjid lah ya, itu langsung berniat untuk i'tikaf. Nah, jadi disarankan oleh Imam Nawawi, pokoknya biasakan setiap masuk masjid nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala gitu. Ya. Tadi lupa enggak tadi pas masuk masjid? Kalau ada yang lupa diniati sekarang saja, tidak apa-apa ya. Tapi nanti mulai nanti siang atau besok dan seterusnya, setiap kali masuk masjid jangan lupa apa? Niat i'tikaf. Karena nggak semuanya ingat Pak. Pasti lupa kadang-kadang ya. Ada masjid bagus di mana ya? Setiap di pintu masjid itu ada tulisan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Jadi orang masuk masjid itu ngelihat tulisan itu, oh, saya niat i'tikaf gitu. Kayak diingatkan gitu. Di mana ya? Pernah saya lihat itu di daerah Jakarta kalau nggak salah. Ya, ini ada niat ya, ada bahasa Arabnya nawaitul i'tikaf itu sama bahasa Indonesianya, saya berniat i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Itu sebetulnya untuk mengingatkan, bagus itu ya. Bagus ya, ditempel di pintu-pintu masjid ya. Yang keenam ya. Nah, ini jamaah, kita sering mendengar bahwa ada anjuran i'tikaf khusus di bulan Ramadan, khususnya 10 hari yang terakhir. Ya, ada kan sering dengar ya? Ada 10 hari terakhir itu, mulai dari 21 sampai terakhir 30. Nabi SAW biasa untuk beriktikaf secara khusus. Bukan berarti selain 10 hari ini nggak iktikaf, tetap iktikaf ya. Nah, kita ini setiap hari kan di masjid ini ya. Itu ya iktikaf juga. Tetapi jamaah, ada iktikaf khusus, lebih khusus lagi. 10 hari. Tapi 10 hari ini Pak, tidak semua orang bisa Pak. Kenapa? Teknisnya, tata cara iktikafnya Nabi itu, kita baca dulu ya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, qala asy-Syafi'i wal ashab wa man arada al-iqtida'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi Muhammad fi i'tikafil ashril awakhiri min ramadhana fayanbaghi an yadkhula al-masjida qabla ghurubi syamsi
lailatal hadi wal ishrin minhu likaila yafutuhu syai'un minhu wa yakhruju ba'da ghurubi syamsi lailatal idi. Masyaallah. Ada yang bisa enggak Pak niru iktikafnya Nabi? Nabi itu malam ke-21 sejak adzan maghrib malam ke-21 itu masuk masjid. Ya, masuk masjid niat iktikaf, tidak keluar dari masjid selama 10 hari kecuali keluarnya nanti maghrib malam lebaran, malam Idul Fitri baru keluar masjid. Itu iktikafnya Nabi kayak gitu kata Imam Syafi'i dan yang lainnya. Jadi selama 10 hari itu betul-betul di dalam masjid 24 jam non-stop terus di dalam masjid. Enggak keluar-keluar Pak Ustaz. Keluar tapi untuk sekedar buang hajat ya, buang hajat atau keperluan misalnya kalau ada orang sakit Nabi menjenguk orang sakit boleh keluarnya itu. Tetapi selain itu Nabi balik lagi ke masjid ya. Jadi 10 hari itu bukan berarti di dalam terus enggak. Tetap kalau buang hajat Nabi harus keluar dari masjid iktikaf ya. Tidak mungkin iktikaf di dalam buang air hajat itu nggak mungkin di masjid ya. Apalagi zaman dulu toilet belum ada kan ya di zaman Nabi, harus keluar jauh gitu. Jadi iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kalau mau benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW ya tidak keluar gitu. 10 hari itu memang harus di situ terus ya. Tapi kita gimana nih Pak Ustadz? Saya nggak mungkin bisa seperti Rasulullah SAW. Orang paginya, siangnya kita kadang sibuk bekerja dan seterusnya ada aktivitas lainnya. Ya tidak apa-apa jamaah, boleh. Karena tadi di awal kita sudah sampaikan fatwa Imam Nawawi, iktikaf itu meskipun sebentar pun boleh, ya. Meskipun sebentar, ya. 10 hari full itu ya itu sempurnanya, afdolnya, utamanya kalau bisa ya full begitu. Kalau nggak bisa ya sudah malam saja misalnya ya. Sebetulnya jamaah Anda ke masjid sholat maghrib, sholat isya, taraweh itu kan di dalam masjid kan. Nah langsung tadi diniati saja iktikaf gitu ya, diniati iktikaf atau ditambah lagi pas pulang taraweh balik lagi ke sini iktikaf misalnya nginep di sini sampai subuh sampai sahur boleh gitu ya, tergantung kemampuan kita masing-masing. Baik. Terakhir. Nah, tadi iktikaf itu kan sekedar diam duduk saja sudah boleh ya. Bahkan tidur juga boleh. Itu tetap pahalanya dicatat iktikaf. Tapi ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada saat iktikaf jamaah. Misalnya, yang pertama memperbanyak sholat sunnah. Ya, ini afdolnya ya. Silahkan setiap Anda iktikaf kalau memang tidak ada kegiatan apa-apa di dalam masjid ya, bisa dengan memperbanyak sholat sunnah. Sholat apa ini Pak Ustaz sholat sunnah ini? Ya kalau Anda pagi ya bisa sholat duhanya diperbanyak ya sampai 8 rakaat. Kalau malam ya mungkin tahajudnya ditambah ya. Atau kalau selain itu sholat mutlak. Sholat apa? Sholat mutlak. Atau sholat tasbih, atau sholat hajat, sholat taubat ya, macam-macam banyak ya sholat sunnah. Jadi intinya perbanyak sholat sunnah saja. Atau yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu diriwayatkan, dihikayatkan oleh para ulama, diantaranya Imam Nawawi. Beliau cerita di dalam kitabnya Al-Adhkar kalau salah ya, di kitab Al-Adhkar salah satunya. Beliau itu punya kebiasaan kalau Ramadan khatamnya berapa kali? Dalam satu Ramadan Imam Syafi'i khatam berapa kali Pak? 60 sittina khutmatan, 60 kali Pak. Berarti sehari khatam 2 kali. 2 kali Pak, sehari loh. Hari ini misalnya, hari ini itu Imam Syafi'i mampu mengkhatamkan Al-Quran yang 30 juz itu 2 kali bolak-balik, 2 kali khatam. Itu gimana ya Pak Ustadz yang bacanya ya? Itu gimana bacanya ya? Kita lihat di YouTube saja orang-orang yang menghafal Quran yang bacanya super cepat itu kadang-kadang ada ya
bacaan apa itu namanya? Kalau istilahnya apa sih kalau cepat tuh? Hadir ya. Hadir. Iya, kan ada yang cepat tuh. Itu saja mungkin nggak nutuki ya, nggak nututi apa ya? Nggak bisa seperti Imam Syafi'i lah ya. Tidak bisa khatam yang sampai benar-benar bisa 2 kali. Tapi Imam Syafi'i bisa, Pak. Kenapa, Pak? Rahasianya apa? Berkah waktu. Nah, ini rahasia yang orang banyak tidak tahu. Kemarin saya itu baca beberapa status orang-orang Salafi, Pak, di Facebook. Sempat viral ini. Imam Syafi'i riwayatnya disebutkan 60 kali khatam dalam satu Ramadan. Mereka nggak percaya. Ya, nggak percaya sampai bilang mana mungkin gitu kata mereka. Kata mereka apa? Mana mungkin secara nalar nggak mungkin bisa menghatamkan Quran sampai 60 kali. Berarti seharinya 2 kali. Ya itu otak Anda yang nggak mungkin. Tapi kalau waliullah, ulama, ya, ulama itu walinya Allah. Mereka itu diberkahi oleh Allah, diberikan waktu khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Anda. Ya, kalau kamu ya memang nggak mampu yang seperti itu, nggak akan bisa. Bahkan akalmu nggak nyampe nerima yang kayak gitu. Ya, tapi ini itu ulama, jangan disamakan dengan kita. Ya, Imam Syafi'i itu ulama, waliyun min auliya'illahi ta'ala. Jadi keberkahan waktu, Pak. Namanya apa? Keberkahan waktu, ya. Meskipun sama-sama 24 jam, tapi 24 jamnya Imam Syafi'i sama 24 jamnya kita itu secara keberkahan beda. Mungkin barangkali ada semacam perputaran yang berbeda gitu ya. Wallahu a'lam seperti apa ya. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kekuatan, kemudahan kepada Imam Syafi'i bisa menghatamkan sampai 60 kali itu. Nah, kalau kita mah semampunya saja. Ya, syukur-syukur khatam sekali sebulan ya lumayan ya. Lumayan, satu Ramadan khatam sekali sudah bagus, atau 3 kali atau berapa. Intinya kita berusaha memperbanyak baca Al-Quran. Atau juga bisa pada saat itikaf memperbanyak zikir dan doa. Duduk di masjid niat itikaf, nggak ngapa-ngapain ya, nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, ya zikiran saja, baca tasbih, subhanallah, 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 atau baca tahmid, takbir, atau tahlil, atau sholawat, ya, istighfar, perbanyak zikir-zikir, termasuk doa juga, ya, memperbanyak doa. Atau yang terakhir ini bisa juga mengadakan kajian ilmu syar'i. Ini seperti ini nih, kita ini kan lagi itikaf nih. Itikafnya ngapain? Daripada nggak ngapa-ngapain, ya kita ngaji ilmu syar'i. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sering saya sampaikan di sini, barangkali ada yang belum tahu, ilmu syar'i itu kan banyak ya. Tidak hanya fikih ya, tidak hanya fikih. Ada akidah, ada tasawuf, ada ilmu hadis, ada ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, tajwid, tahsin, apalagi ada bahasa Arab, nahwu, shoroh, balagho, apalagi usul fikih, ada mantik, sejarah, apalagi fikih sirah dan seterusnya ya. Banyak ya. Tetapi kata para ulama, sebagai orang awam wajib bahkan fardu ain mempelajari 3 ilmu. Dari sekian banyak itu yang fardu ain 3. Ayo, masih ingat apa 3 itu? Pertama, urutan pertama, akidah dulu, tauhid. Bapak Ibu termasuk putra putrinya yang sudah balik wajib bahkan fardu ain. Hukumnya itu apa? Fardu ain belajar ilmu akidah atau tauhid. Pelajari ilmu akidah. Ya minimal ngaji kitab Aqidatul Awam lah. Ya, kitab apa? Aqidatul Awam dan yang lainnya. Yang kedua, belajar fikih. Itu juga fardu ain. Karena fikih ini bicara tentang ibadah, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Fikih i'tikaf, fikih sholat, fikih wudu, fikih puasa, fikih zakat, itu kan ibadah. Ya harus belajar ilmu fikih. Nah yang terakhir ilmu tasawuf, tentang akhlak, tentang amalan-amalan gitu. Itu juga harus dipelajari. Fardu ain. Hukumnya apa? Fardu ain. Ya, sisanya itu juga wajib. Selain 3 itu juga fardu wajib, tapi dimasukkan ke fardu kifayah oleh para ulama kita.
Nah, jadi tolong kalau bisa ini masjid kita atau di majelis-majelis yang lain juga lebih diprioritaskan ya. Bukan berarti yang lain tidak dipelajari ya. Yang lain tetap dipelajari ilmu-ilmu yang lain, tapi lebih diutamakan, diprioritaskan 3 ilmu yang fardu ain. Ilmu akidah, ilmu fikih, sama ilmu tasawuf atau akhlak. Wallahu a'lam bissawab.